Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 9 Juli tinggal seminggu lagi, ketegangan terasa kian meninggi. Kampanye memasuki hari-hari terakhir, tim sukses tambah keras berpikir. Satu sama lain saling mengawasi, gerak-gerik makin fokus di daerah kunci. Propaganda bertambah masif, tak peduli isinya negatif atau positif. Ketika waktu sudah sedemikian sempit, apakah akal sehat juga makin terhimpit? Inilah Mata Najwa. Pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Pemirsa, tinggal 3 hari lagi untuk melancarkan segala jurus kampanye. Mulai 6 Juli kita masuk masa tenang. Inilah kesempatan terakhir untuk menjual kelebihan capres masing-masing. Saya undang 2 tim kampanye dari 2 kubu capres untuk berorasi masing-masing 1 menit. Mengapa capresnya lebih layak pilih? Diawali dengan Ali Mohtar Ngabalin dari kubu Prabowo Subianto. Kita berikan sambutan. Prabowo! Bang Ali, waktu Anda 1 menit, mengapa orang harus memilih jagoan Anda? Najwa, terima kasih. Para narasumber hadirin di studio dan pemirsa serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Terimalah salam kebangkitan Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya satu alasan paling mendasar. Alasan itu tidak ada lain kecuali orang bertanya, kenapa saya berada di Prabowo? Kenapa orang memilih Prabowo dan Hatta Rajasa? Tidak ada lain kecuali adalah alasan dari sebuah ideologi dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya Republik ini harus aman dari gangguan dan ancaman di luar negeri, dalam negeri. Kemudian Republik ini tidak boleh dilecehkan oleh kekuatan siapapun termasuk negara apapun. Even dia adalah Amerika sekalipun. Waktunya tidak boleh sudah terganggu. Habis. Yang Bang kedua, Ali, waktunya sudah habis. Hanya 60 detik. 60 detik. 60 detik. Silahkan duduk di samping saya. Kita berikan sambutan tepuk tangan. Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali boleh di sebelah sini? Oke, tenang. Itu kita sudah dengarkan orasi 60 detik. Dari Ali Mohtar Ngabalin, politisi Golkar. Saya akan panggil dari kubu Jokowi JK, Hovifah Indar Parawansa. Silakan Bu Hovifah, 1 Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga bangsa yang saya hormati, bahwa APBN di negeri ini tiap tahun tambahnya selalu di atas 100 triliun. Tapi mari kita lihat bahwa Human Development Index kita, indeks pembangunan manusia kita makin tahun bukan makin membaik, tapi makin menurun. Kenapa? Karena derajat kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya ternyata tidak membaik seperti naiknya APBN itu sendiri. Maka Jokowi JK menyiapkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Harapannya adalah buruh, nelayan, para tentara, para polisi, para guru, anak-anaknya akan disekolahkan dengan baik, pintar, sehat, dan keluarganya sejahtera. Oleh karena itu, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar ini akan menjadi bagian dari harapan seluruh warga bangsa di negeri ini. Agar hidupnya sejahtera, anaknya pintar, anaknya sehat. Suatu saat mereka boleh berharap menjadi dokter. Suatu saat mereka boleh berharap menjadi profesor, jadi jenderal. Waktunya 60 detik. Mari silakan bergabung. Iya, mantap. Mantap. Anda sendiri mengakui mantap, Bang Ali? Mantap, cuma terlalu cepat saya punya detiknya. Semuanya sama. Oke, Semuanya mantap. sama, 60 detik. Tidak ada yang dimanipulasi. Oke. Baik, tadi Bang Ali sudah mulai Sambil dengan orasi. minum boleh? Sambil diminum, Oke. silakan. Sudah berbuka puasa, jadi sudah boleh. Tadi sudah memulai dengan mengapa masing-masing. Pertanyaannya sekarang saya balik. Oke. Kalau tadi mengapa memilih Prabowo, kalau sekarang mengapa Anda tidak mau memilih Jokowi?
Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting? Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat. Orang yang disegani. Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Bu Hovifah, pertanyaannya sama. Kenapa Anda tidak memilih Prabowo? Padahal tadi katanya ada di Prabowo Subianto ketegasan itu. Nggak bisa, negeri sebesar Indonesia nggak bisa dipimpin dengan gambling. Bahwa pengalaman yang terbukti dan teruji di dalam memimpin pemerintahan baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, itu menjadi bagian yang penting untuk mengantarkan kepemimpinan di tingkat nasional. Bagaimana kemudian kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada seorang yang belum memiliki track record di dalam kepemimpinan pemerintahan birokrasi sipil. Bang Ali, apa track record Prabowo yang bisa kemudian dijelaskan dan Tidak menjadi saja bukti? di Indonesia, Najwa, Bu Hafifah. Tidak ada saja di Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa organisasi yang memiliki kemampuan manajemen dengan bagus, menyiapkan leadership yang bagus, itu adalah organisasi militer. Dan di Republik ini, latar belakang Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto itu tentara. Siapa yang bilang bahwa mantan Danjen Kopassus itu tidak punya track record? Siapa yang bilang bahwa Panglima Komando Strategi Angkatan Darat itu tidak punya kemampuan leadership dan manajemen? Memimpin birokrasi Nggak bisa. sipil. Oke. Memimpin birokrasi Tidak mesti sipil orang yang jadi saya presiden maksud. harus mantan wali kota, harus mantan gubernur yang belum selesai. Ya. Nggak bisa. Ya, saya Nggak rasa kita mesti melihat bahwa ada persoalan-persoalan kepemimpinan pemerintahan yang itu tidak bisa dibalik begitu saja dari kepemimpinan sipil, dari kepemimpinan militer, lalu kemudian dia harus menjadi pemimpin yang punya komunikasi dengan yudikatif, punya komunikasi dengan eksekutif tingkat lokal, tingkat regional, dan punya komunikasi dengan legislatif dengan baik. Nah, kepemimpinan yang sudah diuji dan dibuktikan dari kepemimpinan di tingkat lokal, di tingkat regional, sampai kemudian naik pada tingkat nasional, ini kan sebenarnya tinggal naik tangga saja. Sehingga kita tidak gambling gitu, bahwa negeri sebesar Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa ini memang harus dipimpin oleh orang yang sudah teruji dan terbukti. Oke, Ya. baik. Bang Ali, Bu Hovifah, itu tadi dari versi masing-masing. Saya ingin kita bicara soal yang dirasa cukup mengganggu kalau kita bicara kampanye selama hampir 1 bulan ini, yaitu kampanye hitam. Oke. Soal kampanye hitam, kubu mana yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam? Apakah kubu Jokowi atau kubu Prabowo? Bu Hovifah? Ya, saya melihat bahwa sebelum Pak Yusuf Kalla diputuskan menjadi wakil presiden bersama Pak Jokowi, itu yang namanya obor rakyat sudah keliling se-Indonesia. Itu isinya fully 100% fitnah. Itulah black campaign. Saya menyebut kalau kita itu confident dengan kandidat yang kita usung, ayo kita promote keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Jangan kemudian tebar fitnah. Oke. Terlalu mahal negeri ini kalau integrasi bangsa kemudian harus dibelah-belah, disayat-sayat karena keinginan menang dengan menghalalkan segala cara. Jadi jawabannya kubu Jokowi yang lebih banyak? Karena saya ingin klarifikasi ke kubu karena Prabowo. ini terbukti, Apakah karena kubu- ini terbukti gitu. Ya. Silakan Bang Ali. Yang pasti kami ini tidak panik. Kami tidak panik mau dibilang Prabowo itu penculik, mau dibilang Prabowo itu nggak punya istri. Saya datang ke Batam, para pendeta-pendeta menyebutkan bahwa kalau Prabowo itu menang, kemudian ada etnis tertentu diusir, nanti rumah-rumah ibadat tertentu dibongkar dan lain. Kami pun tidak panik karena kami yakin bahwa ini adalah pertarungan yang bagus dan Prabowo Subianto serta Hatta Rajasa memesan santai, kalem, Oke. God never lie, God never sleep, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu bahwa insya Allah kita akan menang. Jadi kubu Prabowo juga merasa sama banyaknya diserang oleh kampanye hitam. Kalau saya bawa datang buku Black Campaign di atas meja ini, meja Najwa ini tidak muat. Tentang Prabowo mengkapitalisasikan Islam, tentang Prabowo membayar dan menggadaikan semua. Tapi kami tidak pusing dengan itu semua. Kami yakin dengan jalan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Bang Ali, kalau begitu mari sekarang kita pilah-pilah. Mana kampanye hitam, mana kampanye negatif. Karena itu kan tentunya dua hal yang berbeda. Oke. Saya ingat Anda juga pernah bilang itu. Obor rakyat, saya balik bertanya ke Anda. Obor rakyat itu kampanye hitam atau kampanye negatif? Mau kampanye hitam ke kampanye putih ke negatif wala kampanye positif ya Syarifah, nah nggak ada urusan.
Anda itu pertanyaan, apakah Anda merasa itu kampanye hitam? Sampai sekarang saya belum tahu yang mana obor rakyat itu. Saya yang mana tabloidnya? Coba perlihatkan ke saya. Pasti kita ngelus dada lah ya. Kalau kemudian seorang tim lalu kemudian tidak tahu sesuatu yang sangat menggemparkan negeri ini karena isinya memfitnah. Jadi artinya, ayolah bersama-sama kita mencoba berbenah bahwa ternyata ada sebuah tabloid yang secara sistemik diterbitkan. Satu pesantren bisa dikirim satu mobil box, lalu hebohlah di berbagai media. Lalu seorang Pak Muhtar Ngabalin belum tahu, ini kan tragis menurut saya. Baik. Ya, kita akan break. Kita akan kembali ke suara. Tetap di Mata Najwa, pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Sesaat lagi. Mana tabloidnya, Mana tabloidnya?